Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur bahwa atas kehendak Tuhan sehingga kita boleh dimungkinkan melewati semalam dalam peristirahatan kita. Sebelum kita mulai seluruh kegiatan kita di hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa semalam kami boleh lalui dengan baik dalam peristirahatan kami. Pagi ini kami bangun dengan penuh kekuatan baru, menemui hari baru, hari karunia Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang kami boleh terima, dan kami percaya bahwa semua itu karena kasih dan pemeliharaan. Mendasari seluruh kegiatan kami hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan Alkitab yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Bilangan pasal 11 ayat 10 sampai 15. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akulah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kaum bapa yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah menangis. Tetapi jika berbicara dengan kaum laki-laki, apabila ada seorang laki-laki yang kedapatan menangis, sering orang mengatakan cengeng. Tapi apakah benar saudara-saudara? Ketika kita mendapati sebuah pergumulan kehidupan yang begitu berat, ada banyak langkah yang kita ambil. Ada banyak cara yang kita ambil. Kalau di kalangan perempuan, ketika dia mendapat sebuah persoalan kehidupan, masalah kehidupan, terlebih lagi ketika persoalan itu sungguh berat, ia mencari teman untuk curhat. Saya tidak tahu kalau kamu laki-laki, entah apakah juga mencari teman curhat atau bagaimana. Ketika kita curhat, saudara-saudara, kita kadang mencari orang untuk mencurahkan isi hati kita supaya kita bisa memperoleh kelegaan. Kita boleh lega dan kita merasa bahwa beban kita terlepas ketika kita menyampaikannya kepada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berharap bahwa orang dapat mendengar curhat kita. Dalam pembacaan kita hari ini, Musa tidak curhat kepada orang lain. Musa tidak menyampaikan keluh kesahnya kepada orang lain supaya orang lain bisa melepaskan bebannya.
tetapi ia datang kepada Allah, menyampaikan apa yang ia alami, apa yang ia hadapi, yang begitu berat tuntutan kepada dirinya dari bangsa Israel. Karena ia merasa bahwa bangsa Israel ada dalam tugasnya, ada dalam tanggung jawabnya, sebagaimana perintah Tuhan kepada Musa untuk memimpin bangsa itu dengan baik. Sehingga ketika bangsa itu meminta sesuatu yang sangat-sangat berat bagi Musa, Musa merasa bahwa bangsa Israel ini ada dalam tanggung jawabnya, sebagaimana Tuhan telah perintahkan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Musa sampai pada titik ia merasa tidak sanggup menanggung beban yang ada, dan ia memohon kemurahan Tuhan bahwa ketika dia seperti ini, ia telah menyampaikannya semua kepada Tuhan, dan ia merasa bahwa ketika dia mati, ia akan mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudara, sebagai kaum bapa dalam kehidupan kita, tentu kita tidak terlepas dari tantangan-tantangan, tidak terlepas dari pergumulan-pergumulan yang kita alami. Jika Anda sedang menghadapi atau saudara sedang menghadapi masalah, jangan hanya bertanya kepada orang lain. Dan jangan hanya mengatakan mengapa aku seperti ini dan begini. Tetapi bertanyalah, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan mendengar seluruh keluh kesah kita. Kita percaya bahwa Allah itu setia dalam kehidupan kita. Ia siap mendengar, Ia siap menolong, Ia siap menerima apa yang kita sampaikan kepadanya. Untuk itu, jangan ragu. Sampaikanlah keluh kesah, sampaikanlah seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Karena Ia selalu setia mendengar. Ia selalu ada waktu untuk kita. Itu saudara-saudara yang kasih. Ingat bahwa ketika kita curhat kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhanlah teman setia untuk kita temani curhat. Terpujilah Dia. Haleluya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa dan kita dukung dalam doa saudara-saudara kita yang ada dalam kelemahan tubuh. Juga kita bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Daud Pagiling yang boleh memperoleh seorang anak di tengah-tengah keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang kami sebut Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa pagi ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah buat bagi kami begitu luar biasanya. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang berjumpa dengan ulang tahunnya. Terima kasih Tuhan untuk umur yang Kau berikan bagi mereka. Kiranya mereka boleh pergunakan dengan baik, mengisi umur itu dengan hal-hal yang positif. Juga Tuhan kami berdoa seluruh kaum bapa di tengah-tengah pelayanan gereja Toraja secara khusus jemaat Parabaraya. Kau berkati mereka Tuhan, bahkan pengurus mereka dalam mengangkat tugas tanggung jawab yang Tuhan embankan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit.
saudara kekasih kami Usu yang mengalami kecelakaan. Tuhan berkati dia. Dan juga beberapa kaum bapa yang ada dalam kelemahan tubuh karena usia, karena mereka juga mengalami sakit. Tuhan berkati mereka untuk pulih dari sakit. Bersyukur bersama dengan keluarga kami Bapak Daud Pagili, karena Engkau telah mengaruniakan anak di tengah-tengah keluarga. Sempurnakan sukacita yang mereka rasakan. Tuhan, ini kami datang kepadamu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan dan seluruh jemaat yang telah mendengarkan firman saat ini, saudara telah mendengarkan firman itu, patut kita syukuri dan untuk dinikmati juga oleh saudara-saudara kita di luar sana. Silahkan di-share dan juga jangan lupa di-like, juga di-subscribe. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam PKB.